Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Taufik Abdul Aziz, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252112612. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMP BPI 1 Bandung. Kelas 7A dengan materi sujud sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih nantiasa bertatap muka bermuwajahah dalam rangka kegiatan pembelajaran di sekolah tercinta SMP BPI 1 Bandung. Mudah-mudahan dari setiap langkah kita dari rumah teman-teman masing-masing menuju ke sekolah menjadi pahala yang luar biasa. Pahala kita semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh KM kepada saudari Aiko, dipersilahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Aiko. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat kelancaran, kemudahan sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum dimulai Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Al. Eja, kenapa Eja? Ya sakit. Al, kenapa Al? Al izin. Al izin ya. Baik. Untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan sama Allah diberikan kesembuhan kembali. Allahumma ya syafi'al amrod. Kemudian juga untuk teman-teman kita yang sedang ada urusan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai ke materi selanjutnya bab 4 ya, kita sedikit mereview materi minggu lalu yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang salat dan zikir ya, hakikat salat dan zikir. Oke. Pengertian zikir itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Boleh acungkan tangannya. Hakikat zikir itu apa? Pengertian zikir itu apa? Sazia? Oke, boleh silakan Sazia. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan
mengingat Allah. Terus sekarang ke pengertian sholat. Siapa yang mau menjawab pengertian sholat? Silakan. Oke, boleh silakan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menjawab ya materi minggu lalu. Oke, jadi pengertian sholat secara bahasa itu adalah doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Baik, mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sholat kita menjadi lebih berkualitas lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi bab 4 yaitu tentang sujud sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini juga merupakan bagian dari salah satu rukun sholat. Baik, ini ya. Pengertian sujud apa? Siapa yang mau jawab sebelum dilanjutkan? Kita suka sujud, tapi pengertian sujudnya juga harus paham. Apa itu sujud? Nanti akan mendapatkan nilai plus dari Bapak yang bisa menjawab. Sebagai bentuk ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Oke, terima kasih Ibnu. Tepuk tangan buat Ibnu. Ada lagi? Baik, kita buktikan sama-sama ya. Oke, sebelum melanjutkan, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian sujud, yang kedua menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang sujud ataupun dalil nakli, yang ketiga menyebutkan keutamaan sujud, yang terakhir menyebutkan ketentuan tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, jadi sujud ini terbagi menjadi berapa? Menjadi 3 ya. Yang pertama ada sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang terakhir sujud tilawah. Oke, kita mendefinisikan secara umum terlebih dahulu ya pengertian. Oke, ini ya. Bentar. Sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Jadi kita tidak boleh sujud kepada selain Allah ya. Apa tadi? Sebagai bentuk kehambaan dan kerendahan diri kepada siapa? Kepada Allah ya. Nah ini ya, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah kemudian sembahlah. Nah ini kita tadi pengertian sujud. Sekali lagi, sujud adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh sujud. Nah, baik, sekarang kita masuk ya ke macam-macam sujud. Tadi sempat Bapak singgung. Yang pertama ada sujud apa? Sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi, dan yang terakhir sujud tilawah. Oke, sebelum dilanjut, sujud syukur itu apa sih? Oke, ada kalimat syukur. Kalimat syukurnya. Sujud syukur itu apa? Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya yang terhindar dari bahaya. Yang terhindar dari bahaya. Oke, itu pengertian sujud. Nah, ini ya. Syukur artinya apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kebahagiaan, kenikmatan dari Allah yang telah kemudian terhindar dari bahaya. Meskipun pada hakikatnya Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada kita setiap harinya. Mungkin kita melupakan nikmat-nikmat Allah tersebut, ya. Cung, siapa di sini yang pernah melakukan sujud syukur? Pernah? Oke, acungkan tangannya boleh. Pernah melakukan sujud syukur? Oke, dalam rangka apa? Ada lomba menggambar. Juara ke-1. Oke, melakukan sujud syukur. Oke, berarti teman-teman di sini rata-rata sudah pernah melakukan sujud syukur ya. Waktu SD-nya pernah? Karena mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang lebih misalkan dari orang tua ataupun suatu kejutan. Ya, karena prestasi teman-teman semuanya. Ya. Nah ini di sini ada gambar, bisa dilihat sama teman-teman. Ada yang kenal? Siapa ini? Muhammad Salah. Pemain mana? Liverpool. Nah ini adalah sujud salah. Sujud salah. Maksudnya sujud Muhammad Salah. Kenapa sih beliau melakukan sujud syukur? Pasti ada sebabnya. Habis mencetak gol. Nah ini sebagai bentuk kebahagiaan. Mungkin dia berpikir setelah sujud syukur beliau akan mencetak gol lagi. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, kata Allah, la azidannakum, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Betul tidak? Betul ya.
Kemudian yang kedua, bisa mengekspresikan dari gambar tersebut. Silakan siapa yang mau. Oke, silakan. Kenapa? Yang berhasil selamat mendarat. Selamat mendarat. Oke. Ini adalah jemaah haji ya yang telah berhasil mendarat dalam keadaan selamat kembali lagi ke Indonesia terhindar dari bahaya. Jadi bukan hanya mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian juga terhindar dari bahaya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lihat sejenak cuplikan gol dari pemain bola. Ini ya. مع بداية الشوط الثاني المحاولات تتواصل يعني من كانت من مانشستر واصبحت من تشيلسي التحول في الجول جول أول في المباراة. Baik teman-teman, itu tadi tayangan cuplikan gol dari siapa? Dembaba, karena beliau ini seorang dalil perintah sujud syukur. An Abi Bakrata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amarun yasurruhu au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Artinya dari Abu Bakrah, sungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung melakukan sujud syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bacaan dari sujud syukur, ya. Ikutin Bapak ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Yang kedua, sujud sahwi. Oke, pernah mendengar sujud sahwi sebelumnya? Pernah? Oke, apa itu sujud sahwi? Siapa lagi mau menjawab? Boleh saja, silakan. Sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu tidak. Sujudnya berapa kali sujudnya? Dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Oke, teman-teman pernah nggak lagi melaksanakan sholat tiba-tiba lupa gitu ya bilangan rakaatnya karena mikirin nanti pas lagi sholat tuh ya, nanti pas istirahat jajan apa ya, jajan seblak gitu ya, jajan jus, jajan mie, jajan bakmi dan lain sebagainya. Pernah nggak kepikiran seperti itu lagi sholat? Ya, karena melamun dan lain sebagainya akhirnya lupa bilangan rakaatnya ataupun tidak membaca tasyahud. Ya, nah kita dianjurkan untuk apa? Membaca bacaan sujud sahwi. Nah, ini namanya itu sujud ketika lupa pada saat apa? Pada saat sholat. Ya, sebab melakukan sujud sahwi, lupa meninggalkan salah satu rukun seperti lupa melakukan rukun i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang biasa membaca doa kunut, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian lupa yang tadi Bapak sampaikan melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, itu ya. Oke, ikutin lagi Bapak. Subhana. Man la yanamu. Wa la yashu. Dan dilakukannya itu sebelum apa? Sebelum salam. Salat at-tahiyatul mubarakah sampai dengan innaka hamidum majid. Nah, sebelum assalamualaikum itu kita melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Oke, yang terakhir itu ada sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Membaca Al-Quran menemukan ayat sajdah. Nah, biasanya di Al-Quran ada tandanya. Yang ada gambar kubah masjid kecil. Pernah melihat? Di antaranya ada pada surah Al-Alaq. Yang bunyi itu kalla la tuti'hu wasjud. Nah, itu ada kalimat wasjud waqtarib. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud apa? Sujud tilawah. Itu namanya ya. Sekali lagi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat. Ya. Baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkan. Di sini ada 15. Pokoknya tanda yang paling memudahkan itu pada Al-Quran, ada gambar apa tadi yang Bapak sampaikan? Ada kubah masjid, ada gambar kubah masjid kecil. Ya, seperti itu. Bacaan sujud tilawah, ikutin Bapak ya. Sajada wajhiya. Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, tadi yang pertama sujud apa? Sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang terakhir sujud tilawah. Nah ini syarat sujud tilawah yang pertama tentunya bagi orang yang sedang membaca Al-Quran ya, suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, lalu menutup aurat. Yang pertama niat ya, kemudian takbiratul ihram langsung seperti ini ya, sambil duduk nggak apa-apa. Kemudian sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Kemudian yang terakhir duduk setelah sujud dengan tumanya tanpa membaca tasyahud. Yang terakhir apa? Salam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita kerja kelompok teman-temannya. Minggu kemarin Bapak sudah membagikan kelompoknya. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kita ice breaking dulu, oke teman-teman. Boleh berdiri semuanya, berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gampang ya kalau pakai tangan. Sekarang pakai kepala, pakai anggota tubuh. Pakai anggota tubuh ya. 1 gimana? 1 nanti ya. Oke, siap, bisa dimulai. Kita pakai anggota tubuh yang lainnya yaitu pakai kepala kalian masing-masing, jangan pakai kepala orang ya, bahaya nanti. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, menjelaskan 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan. Jadi teman-teman harus menggabungkan, ya, harus menggabungkan secara berurutan dan benar, ya. Nanti akan ada refleksi, teman-teman saling mengkoreksi satu sama lain. Ya udah tempel sujud syukurnya dulu aja. Terserah, sok, terserah. Buku. Ayo nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kan tadi udah sampaikan sama Bapak. Ayo. Bawa aja. Lihat aja sebentar, udah itu tutup langsung. Ya. Sizo. Balik. Oke, nggak apa-apa. Ini kan hanya persepsi kalian masing-masing. Nggak apa-apa, salah mau belajar. Oke, Zo, pindah Zo, udah Zo. Pindah sana Zo. Nggak tahu. Berarti kalau Bapak bacakan benar, berarti benar. Oke. Oke, sekarang kita samakan dulu semuanya. Yang Bapak bacakan, berarti itu benar. Yang pertama, bacaan sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, yaitu bacaan dari sujud sahwi. Sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Betul? Betul. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaan sujud sahwi. Oke. Sekarang terakhir bacaan dari sujud tilawah. Dengerin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, ya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Belum beres. Ya, wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau itu ada yang enggak ada, ada yang ada ya. Wa basarahu, kemudian fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, itu. Cung siapa yang betul? Semuanya, Cung. Oke, sekarang kita ke ini ya, kita ke asesmen. Oke ya.
Masing-masing perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan. Kira-kira siapa yang akan main duluan? Nanti yang kalah main duluan. Yang kalah main duluan. Oke, mulai. Hampipah dulu, Hampipah. Yuk, 1, 2, 3. Ayo langsung. Tangi. Dia yang mulai. Sok. Kau yang memulai. Ayo 3 orang lagi. 3 orang. Siapa yang main kedua? Udah sini dulu, di sini aja udah. Ya Allah. Yang terakhir siapa yang terakhir? Oke, ya. Siap ya. Teman-teman. Yang lainnya boleh menghadap dulu ke belakang. Ya, kelompok kamu. Berarti yang ngasih tahu kelompok kamu aja. Boleh kelompok sendiri, tapi jangan berisik. Waktunya tidak lama ya. Ayo bisa dimulai. Kelompoknya maju ke depan. 1, ayo cepetan, ayo. Ini. Stop, boleh dibantu sama temannya. Tidak boleh ngelihat ke depan ya. Duduknya tetap rapi duduknya. Oke, tidak boleh melihat. Lihatnya ke sana, lihat ke sana. Duduknya rapi. Iya, yuk. Ayo. Hai. Bapak kontak. Bapak jangan di mikrofon ya, Pak. Nggak boleh lihat ke depan. Aku lihat satu. Belum. Sabar, tenang. Wih. Yang udah. Dia jangan ngasih tahu baik di situ. Enggak usah ngasih tahu. Dua 40. Kita refleksi sebentar ya. Tadi teman-teman sudah melakukan asesmen secara kelompok. Mudah-mudahan teman-teman semuanya semakin paham materi tentang apa? Macam-macam sujud ya. Siapa yang mau merefleksikan dari materi ini? Oke, Shepherdly. Oke. Macam-macam sujud itu ada berapa sih? Ada 3. 1 apa? Sujud syukur. 2 sujud sahwi. 3 tilawah. Udah. Oke, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi di macam-macam sujud ini, kita sebagai hamba Allah ya terhindar dari yang namanya sifat apa? Sifat sombong. Karena yang berhak sombong itu siapa? Allah. Kata Allah itu sombong adalah pakaianku. Ya. Baik, sampai di sini kita cukup sekian, sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.